Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.D. Fauzan, NIM 119206080. Saya dari kelas 3B, Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara pembuatan mikroskop sederhana. Seperti yang kita ketahui, mikroskop merupakan salah satu alat optik yang dimanfaatkan terutama dalam pembelajaran biologi untuk mengamati makhluk hidup atau mikroorganisme yang berukuran kecil yang dimana tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Selain itu juga, objek yang kecil tersebut selain merupakan makhluk hidup dapat merupakan benda mati ataupun sebagainya. Jadi intinya mikroskop merupakan suatu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda berukuran mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau hanya dengan mata saja. Nah, namun apa yang akan terjadi apabila kita tidak mempunyai mikroskop tersebut? Tentunya kita tidak akan bisa melihat apa atau bagaimana mikroorganisme ataupun hal-hal yang berukuran mikroskopis tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus mengetahui atau kita harus membuat suatu mikroskop sederhana yang dapat membantu kita dalam mengamati makhluk mikroorganisme atau makhluk yang berukuran mikroskopis tersebut. Untuk cara, alat dan bahan, serta langkah pembuatannya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat mikroskop ini, yang pertama yaitu ada kertas dupleks dan juga kertas karton. Kemudian ada smartphone. Kemudian yang ketiga ada lensa laser mainan. Kemudian ada penjepit kertas. Selanjutnya yang kelima ada senter. Yang keenam ada gunting, penggaris, cutter, pensil, dan juga lem. Yang ketujuh ada kaca preparat atau jika tidak ada dapat menggunakan kertas mika bening. Nah, selanjutnya langkah kerja pembuatan mikroskop sederhana ini. Langkah kerjanya itu yang pertama, buat 5 buah persegi dari kertas dupleks yang berukuran 20 cm x 20 cm. Kemudian, yang selanjutnya yaitu buat 4 buah persegi dari kertas karton yang berukuran 20 cm x 20 cm, lalu tempelkan pada salah satu sisi kertas dupleks yang sudah dipotong tersebut. Selanjutnya, buat lubang pada salah satu dupleks dengan ukuran 4 cm x 1 cm sebagai alas mikroskop untuk meletakkan preparat. Lalu untuk bentuk kertas dupleks dan kertas karton yang sudah dipotong dan ditempel sebelumnya menjadi berbentuk kubus seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu meletakkan senter tepat di bawah lubang yang sudah kita buat sebelumnya agar kita dapat mengamati objek lebih jelas nantinya pada saat melakukan pengamatan. Nah, setelah selesai membuat meja mikroskopnya, sekarang kita akan membuat lensa mikroskopnya. Bentuk klip atau penjepit kertas menjadi seperti bentuk di atas, lalu letakkan lensa dari laser tersebut. Selanjutnya, setelah kita membentuk itu, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu adalah meletakkan lensa tepat di atas kamera smartphone. Nah, agar menempel dengan baik, kita dapat menggunakan karet ataupun selotip sehingga saat kita melakukan pengamatan, objek atau hasil tidak akan bergoyang. Nah, untuk cara pengamatannya bagaimana? Yaitu mudah sekali, letakkan kaca preparat di atas lubang meja mikroskop tersebut yang sudah sebelumnya kita buat. Lalu langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya yaitu mikroskop pun siap untuk digunakan. Nah, caranya yaitu menyalakan senter dan kamera smartphone lalu mengarahkannya ke objek yang akan diamati. Nah, pada kesempatan kali ini untuk mengetes apakah mikroskop yang saya buat berhasil atau tidak, saya menggunakan objek pengamatan yaitu berupa semut. Nah, teman-teman barangkali ingin menggunakan objek yang lain. Nah, untuk hasil pengamatan itu sendiri dapat teman-teman lihat seperti berikut. Nah, di sini dapat terlihat semut yang awalnya ukurannya sangat kecil, namun setelah kita menggunakan mikroskop sederhana, kita dapat melihat semut tersebut dengan jelas. Nah, bisa dilihat sendiri ya, kita dapat melihat ada kaki semutnya, yaitu yang termasuk arthropoda, di mana semut juga merupakan satu hewan invertebrata yang tidak bertulang belakang yang termasuk ke dalam filum arthropoda.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya paparkan mengenai cara pembuatan mikroskop sederhana. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman semua yang menonton video kali ini dapat membuat mikroskop sederhana tersebut dan berhasil melakukannya, sehingga dapat dipergunakan apabila teman-teman tidak memiliki mikroskop yang biasanya ada di sekolah-sekolah atau ada di lab-lab seperti pada biasanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.